si batu bacan. Cakep. Bacan dibeli, hijau warnanya. Asik. Salam penutup kami ucapkan. Asik. Semoga semua dalam lindungannya. Amin. Itu tadi bicarakan masalah merdeka belajar ini. Merdeka artinya ya bebas. Kita harus bagaimana penguasaan materi kita, bagaimana cara kita memberikan, mengimplementasi kepada siswa-siswa kita, sehingga itu betul-betul terwujud ke depannya. Berkaitan dengan proses, mengacu pada peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008, yaitu pembiayaan pendidikan. Ada segala macamnya, ada juga kinerja, ada juga afirmasi, gitu ya, dana bosnya. Kemudian ada bos DAK. Batas personal itu dikaitkan dalam konstitusi. Mungkin itu sedikit informasi tentang beliau dan kita mulai kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Pak Komarudin kami akan. Baik, terima kasih. Baik, kita mulai ya, Bapak Ibu. Mohon izin di sebelah kok Pak. Di sana kan pakai pindah kopi, di sini pakai air kopi, ini kan? Di sana parah kalau belajar sambil makan. Silakan santai gitu. Tadi sudah disampaikan. Dulu Widya Suara, sekarang Widya Prada. Berubah lembaganya, berubah pula orang-orang di dalamnya. Bukan orangnya sih. Struktur dan fungsinya itu berubah. Dulu Widya Suara. Oh sekarang nggak ngajar, hanya memfasilitasi. Berubah namanya Widya Prada. Wah, ya kan? Padahal tidak harus seperti itu, ya. Tidak harus seperti itu. Kalau dia mandiri, dia akan melaksanakan semua kewajibannya, siapkan perangkatnya, gitu ya. Sebelum mengajar, dia harus siapkan bahan ajarnya, materi ajarnya, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, yang paling berat untuk menuju ke mandiri itu tadi perubahan pola pikir kita. Baik, di sana ada gambar. Saya ini Bapak, komentar Pak. Ya, apa Pak ya? Sambil kenalan Pak ya. Karakteristik itu siswa itu tidak selalu sama Pak. Ada yang lambat menerima pelajaran, ada yang cepat, ada yang sedang. Nah, disitulah semuanya ini. Kalau kita berawal dari titik awal semuanya itu, perjalanannya itu, pemikiran mereka itu tidak selalu sama. Tetapi tujuan kita itu sama. Misalnya kita dari sini, langkah kita mau barengan ini Pak. Di sini tujuannya. Kita sama-sama mencapai tujuan. Tetapi kalau mencapai tujuan, tidak selalu sama gitu waktunya. Atau pemikirannya, daya tangkapnya, itu yang saya petik gitu Pak. Baik, terima kasih. Luar biasa. Kasih tepuk tangan juga Bu. Analisis pemetaan terhadap kebutuhan peserta sebelum dipanggilkan masalah. Ada pemetaan analisis. Pertama, dia belajar dengan apa tadi Pak? Apa tadi Pak? Anak bisa belajar mempraktekkan, ada belajar mempraktekkan, ada belajar itu banyak caranya, ada pemetaan. Dipetakan. Oh, kelompok satu yang pertama. Peserta dirinya masih memerlukan bantuan benda konkret kelompok satu. Lalu kelompok duanya sudah di mapping, dipetakan, dan dikasih. Biasa ya? Ya, itu adalah proses dari mapping, pemetaan. Hasilnya nanti dalam bentuk apa? Rapor pendidikan. Kan ada ya? Rapor pendidikan ada kan?
Bapak Ibu sudah download belum? Sudah. Sudah. SMA 3 sudah belum? Banyak Yang daerah 21. daerah kuning ya Pak. Wilayah Daerah-daerah kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada hari Jumat yang cerah ini kayaknya dari wajah-wajahnya kelihatan tampak bahagia. Dan semoga doa-doa kita di hari Jumat ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehat Bapak Ibu? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sehat. Terima kasih. Izinkan saya untuk memaparkan beberapa materi. Izin sebentar. Terkait dengan aplikasi yang ada di satuan pendidikan. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, saya ini sebenarnya mau pantun atau mau cerita? Bingung. Tapi kalau pantun udah biasa. Kalau saya cerita gimana Bapak Ibu? Sedikit sebelum kita memulai kita cerita. Karena dulu waktu saya masih SD juga, ketika guru SD datang, kita cerita dongeng. Aku paling senang. Apalagi ketika kita guru sedang pada suatu hari di zaman dahulu kala suruh mengarang, pasti saya ikut dulu. Nggak ada kata-kata lain berarti pada suatu hari, pada zaman dahulu kala. Nah sekarang saya mencoba untuk bercerita, semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua sebagai ya, karena saya kemarin sudah masuk, jadi dia langsung login. Ya, sampaikan Bu, apa aja? Dalam platform Merdeka Belajar itu ada banyak situsnya, yaitu ada asesmen murid, ada perangkat ajar, ada pelatihan mandiri, ada bukti karya. Di sini bukti karya itu seperti video-video bisa juga, atau pembuatan modul atau seperti hal lainnya. Kemudian komunitas ada juga. Video inspirasi, kita bisa melihat berbagai inspirasi atau video-video pembelajaran dari mengajar. Stop. Dia ini beda ya Bu, sedikit. Kalau kita login lewat laptop dengan Android. Iya. Nah, ya, kalau di Android harus di-download aplikasinya dulu. Ya. Nanti di situ pusing nanti. Kok masuk kan? Yang asesmen murid. Kita coba lihat asesmen murid. Nah, di sini kita bisa memilih kelasnya atau memilih fasenya. Kalau untuk memilih fase, di sini bisa dilihat ada fase A. Kita bisa memilih ada fase A sampai fase F. Nah, Asesmen murid itu kapan dilaksanakan? Kapan dilaksanakan? Saat awal pembelajaran. Nah, misalnya Bapak Ibu ngajar di kelas. dan teks informasi. Kita coba lihat yang teks sastra. Kita langsung klik saja. Nah, kemudian di sini ada detailnya, ada berapa soal dan berapa estimasi pengerjaannya, yaitu 45 menit.